Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kahana, SPD MPD. Saya sebagai dosen tetap pada program studi Antropologi Budaya, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Bidang keilmuan saya adalah antropologi, dan saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan antropologi budaya. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya yaitu pengantar antropologi, antropologi gender, antropologi sosial, antropologi perkotaan, teori antropologi, budaya populer, dan antropologi ekologi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar antropologi. Mata kuliah pengantar antropologi merupakan mata kuliah dasar yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa program studi antropologi budaya, yang mana mata kuliah ini berada pada semester 1 dan berbobot 3 SKS. Pada mata kuliah pengantar antropologi, mahasiswa akan belajar tentang dasar-dasar dan pokok pikiran antropologi untuk memahami manusia dan masyarakatnya. Selain itu juga akan mengkaji nantinya fenomena kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pengantar antropologi yaitu: pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan sejarah perkembangan dan ruang lingkup dari ilmu antropologi. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan hakikat makhluk manusia dan kehidupan kolektif bermasyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menguraikan kepribadian dan sistem kebudayaan secara universal. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk menganalisis dinamika dan aneka ragam kebudayaan dalam masyarakat. Selanjutnya yang kelima, mahasiswa mampu untuk menganalisis etnografi sebagai sebuah pendekatan khas dalam ilmu antropologi. Yang keenam, yang terakhir, mahasiswa mampu untuk menganalisis perubahan kebudayaan yang dikaitkan dengan modernisasi serta peranan antropologi dalam proses pembangunan. Selanjutnya, metode pembelajaran pada mata kuliah pengantar antropologi yaitu dengan menggunakan pendekatan student center learning. Beberapa metode yang juga digunakan dalam pembelajaran seperti diskusi kelompok, case method, dan cooperative learning. Nah, mata kuliah ini dalam sistem pembelajarannya dilakukan secara tatap muka dalam 16 kali pertemuan yang sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester di dalam 16 kali pertemuan tersebut. Selanjutnya, asesmen dilakukan dengan pemberian tugas dan ujian dengan bobot penilaian, presentasi dan keaktifan diskusi sebanyak 20%, tugas sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 25%, ujian akhir semester sebanyak 35%. Berikutnya, untuk materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah materi tentang hakikat kebudayaan, yang mana materi ini terletak pada pertemuan minggu ke-7 dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah yaitu: pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep kebudayaan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan kebudayaan dan mengaitkannya dengan peradaban. Mahasiswa mampu menjelaskan wujud kebudayaan, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan unsur kebudayaan yang universal. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan student center learning yang diselingi nantinya dengan tanya jawab, diskusi kelompok, dan diakhiri dengan memberikan tugas. Berikut cuplikan video pembelajarannya, silahkan menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Oke, pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah pengantar antropologi, kita akan membahas mengenai hakikat kebudayaan. Nah, minggu kemarin kita udah bahas mengenai kepribadian. Nah, Ibu pengen tahu dulu nih, ada yang masih ingat nggak kepribadian itu apa sebenarnya? Kepribadian adalah suatu ciri khas atau karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dan membedakannya dari orang lain dalam cara berpikirnya. Baik, terima kasih.
Oke, bagus sekali ya Yuslina. Intinya kepribadian itu adalah watak khas dari seseorang individu. Watak khas itulah nanti yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, apa sebenarnya kaitannya dengan kebudayaan? Nah, jadi sebenarnya watak itu dibentuk nanti banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Mulai dari ketika mereka masa kecil gitu ya, sosialisasi dari orang tuanya, lalu beranjak dewasa, lingkungan pertemanannya nantinya, dan media sosial juga akan bisa mempengaruhi sebenarnya kelompok referensi, teman sebaya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang akan mempengaruhi kepribadian seseorang itu juga adalah kebudayaan, di mana adat istiadat seseorang itu tinggal. Itu pasti akan mempengaruhi watak mereka juga. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar kalau kita orang Sumatera Utara misalnya, terkenal dengan wataknya yang seperti apa nih? Keras misalnya. Karena orang hanya melihat dari cara mereka ngomong gitu ya. Sebenarnya kenapa bisa ada stereotip seperti itu? Nah, itu dipengaruhi oleh adat istiadat dan kepribadian dari kebudayaan dari masyarakat itu juga. Nah, sekarang kita masuk lagi saudara pada materi hari ini, yaitu mengenai kebudayaan. Nah, apa itu kebudayaan? Tapi sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan dulu capaian pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama, diharapkan nanti saudara semua selaku mahasiswa gitu ya, mampu menjelaskan konsep dari kebudayaan itu sendiri, pengertiannya. Nah, selanjutnya juga nanti mampu mengaitkan hubungan antara kebudayaan dengan peradaban. Karena ketika bicara kebudayaan, itu pasti akan ada kaitannya dengan peradaban. Tapi banyak sekali kadang yang tidak tahu apa bedanya, apa korelasinya, atau cenderung menyamakan nanti. Nah, yang ketiga, yaitu diharapkan mahasiswa semua nantinya mampu menerangkan dan mencontohkan wujud kebudayaan yang kita tampak dalam lingkungan sehari-hari sebenarnya. Nah, terakhir nanti adalah mampu menguraikan unsur-unsur kebudayaan. Kita lanjut berikutnya, seperti yang Ibu tanyakan di awal tadi. Pertanyaan berikutnya adalah, apa itu kebudayaan? Kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Oke, bagus ya Mila. Oke, kita tentu harus tahu dulu sebenarnya kebudayaan itu dari bahasanya apa, dari etimologinya seperti apa. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Jadi, pengertian kebudayaan secara etimologi itu memang berasal dari bahasa Sangsekerta. Nah, apa itu budaya? Artinya apa? Adalah budi dan akal. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa simpulkan nih, kebudayaan itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan budi dan akal. Nah, lanjut, kalau dalam literatur bahasa Inggris gitu ya, kebudayaan itu dikenal dengan istilah culture. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu nih, culture. Nah, culture itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari bahasanya juga secara etimologinya ya, itu berasal dari bahasa Latin. Artinya adalah bahasanya culture itu adalah colere. Nah, colere itu artinya apa? Mengolah, memelihara gitu ya, merawat. Terutama di situ memang mengolah tanah dan merubah alam. Kebudayaan itu adalah segala tindakan manusia, bagaimana dia mengubah alam nanti, bagaimana dia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, dari situ apa sebenarnya kata kuncinya tuh? Kalau menurut rekan-rekan semua nih, ayo. Gagasan, tindakan. Oke, bagus Andra bilang gagasan, tindakan, hasil karya, Bu. Yang lain? Sama. Nah, oke. Yang dinyatakan Andra tadi benar sebenarnya, tapi ada yang lebih penting lagi sebenarnya dari itu, teman-teman. Ketika itu dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi ada proses belajar sebenarnya di situ. Ketika proses ini miss, itu nggak jadi milik bersama jadinya nanti. Bukan menjadi milik masyarakatnya jadinya. Makanya dalam kebudayaan itu kan sangat penting adanya pewarisan nilai-nilai sebenarnya. Bagaimana kebudayaan itu diturunkan ke generasi berikutnya. Karena dia memang didapat bukan ketika kita lahir, kebudayaan itu melekat dengan kita. Bukan seperti itu. Dia tidak didapat melalui kelahiran gitu ya. Dia didapat melalui ada proses belajar
di situ, ada proses sosialisasi di sana. Oke, bisa dipahami sampai di situ. Nah, kita lanjut berikutnya. Ibu juga mengutip di sini dari Barnett Tyler ya, dia adalah salah satu antropolog juga. Nah, kalau Tyler di situ berbicara bahwa kebudayaan adalah suatu kesatuan yang kompleks, meliputi pengetahuan, ada kepercayaan juga di situ, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, senada sebenarnya dengan yang dinyatakan oleh Kuncharaningrat tadi, dia memang sistem pengetahuan itu adalah kebudayaan juga nih. Dia kompleks nih. Kepercayaan, bahkan moral nanti, hukum, itu termasuk dalam kebudayaan. Ingat, dia memang diperoleh. Artinya sama juga dengan yang dikatakan Kuncharaningrat tadi. Dia melalui proses belajar di situ. Jadi dia bukan semata-mata didapat oleh masyarakat itu saja gitu. Nah, ada proses belajarnya di sana. Nah, ini menurut Tyler. Bisa dipahami? Nah, yang terakhir itu adalah menurut William Haviland. Nah, kalau Haviland dia berbicara bahwa kebudayaan itu adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat. Sama sebenarnya kan, artinya dia memang dimiliki oleh bersama pada semua masyarakat. Dan di situ memang kalau Haviland dia fokus kepada peraturan, aturan, dan norma di situ. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Jika ada anggota masyarakat, ada yang tidak tahu akan norma itu, apa yang terjadi? Oke. Bagus sekali ya teman-teman pertanyaan dari Nisa tadi. Nisa menanyakan nih, kalau misalnya ada nih anggota masyarakat yang tidak tahu akan aturan atau norma tadi, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, kan itu pertanyaannya. Nah, kembali lagi kita tadi ke beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh para ahli tadi. Kebudayaan itu memang ada proses belajar di situ. Berarti kalau ada yang tidak tahu di mana miss-nya itu adalah ketika proses belajar itu sebenarnya. Nah, jadi terkadang mungkin saudara pernah dengar nih istilah ndak batarati gitu ya. Oh, ini ndak tahu aturan, ndak tahu adat. Ujung-ujungnya kadang siapa yang disalahkan adalah orang tuanya misalnya. Ndak diajar di rumah, nggak dikasih tahu, nah kan gitu. Nah, jadi artinya jika ada yang tidak tahu berarti ada miss sebenarnya ketika proses belajar itu. Nah, pihak yang terlibat di situ siapa? Ya banyak sebenarnya. Karena untuk menurunkan nilai-nilai, aturan dan norma tadi bukan hanya tugas orang tua saja, walaupun dia adalah madrasah utama bagi anak-anak mereka ya. Tapi banyak tuh, seperti pendidikan, bukan pendidikan formal saja, informal dan lain sebagainya. Itu turut sumbangsih sebenarnya nanti bagaimana mengajarkan norma dan aturan dalam kebudayaan tersebut. Oke, gimana Nisa? Bisa dipahami rasanya? Oke, baik. Untuk kebudayaan, Ibu cukupkan di situ. Kita masuk dulu ke berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan lagi. Sampai di sini dulu bisa dipahami apa itu kebudayaan. Jadi ketika saudara ditanya nanti, harapannya saudara sudah bisa nih menjelaskan dengan bahasa sendiri nih. Oke, kita lanjutkan nih. Berikutnya adalah bicara mengenai peradaban. Oke, ada yang pernah dengar peradaban? Pernah? Nah, kalau sebelum melihat ini, saudara sebelumnya memahami peradaban itu sama nggak dengan kebudayaan? Sama. Ada yang menganggap berbeda? Kita lihat sekarang nih, apakah betul sama peradaban dengan kebudayaan? Analoginya seperti ini, saudara. Setiap kebudayaan itu belum tentu peradaban. Tapi ketika bicara peradaban, itu adalah bagian dari kebudayaan. Nah, dari situ sudah dapat kira-kira ya. Nah, kita lihat nih, peradaban itu apa? Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu adalah civilization. Apa itu peradaban? Dia adalah suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ada ilmu pengetahuan di situ, ada seni bangunan, ada seni rupa, dan sistem kenegaraan dalam masyarakat yang maju dan kompleks. Oke, nah apa kata kuncinya sebenarnya saudara dari
pernyataan ini ada kemajuan yang sangat kompleks. Jadi ada nanti di bagian-bagian dari kebudayaan itu yang memang dia sudah maju, dia sudah modern dia. Misalnya bisa saja seni bangunan atau ilmu pengetahuannya gitu ya, atau nanti dari seni rupa atau sistem kenegaraannya nanti. Nah, saudara, bagi yang muslim ya, mungkin pernah mendengar nih, nah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu sangat sering kita dengar ya. Kenapa ada itu? Karena Cina dianggap pada saat itu ya, walaupun sekarang memang masih ya, adalah sebuah peradaban. Dia lebih maju dibandingkan yang lain, makanya disuruh belajar sampai ke negeri Cina. Setidaknya di ilmu pengetahuan itu dia memang lebih maju dibandingkan masyarakat-masyarakat yang lain. Sampai sekarang kita bisa lihat tuh, banyak teknologi gitu ya. Belum lagi robot dan segala macam. Nah, lalu ada lagi beberapa contoh peradaban-peradaban. Saudara pernah dengar peradaban apa aja nih? Peradaban, pernah mendengar ada peradaban Romawi? Nah, ada peradaban Romawi, Yunani, Mesir gitu ya. Nah, itu kenapa dinyatakan peradaban? Karena memang ada salah satu dari unsur kebudayaannya itu yang sudah maju. Kita contohkan mungkin sudah hangat belakangan ini juga pernah melihat di salah satu platform adanya tren Cleopatra. Nah, itu kan dia mengambil peradaban dari Mesir kuno itu. Apa yang digambarkan di situ? Ada muminya, ada piramidanya, ada sphinxnya dan lain sebagainya. Artinya pada saat itu, bayangkan beberapa ribu tahun yang lalu loh saudara, masyarakat di Mesir sana dia sudah tahu cara mengawetkan jenazah. Makanya dia dianggap peradaban. Bukan saja itu, kalau dari seni bangunannya pun kita bisa lihat gitu ya. Belum lagi piramid dan segala macam. Nah, itu dia. Nah, jadi harapannya setelah ini saudara sudah bisa nih membedakan apa itu kebudayaan dan apa itu peradaban. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi berikutnya ke slide berikut. Nah, kita akan bahas lagi capaian pembelajaran kita berikutnya, yaitu mengenai wujud kebudayaan. Ini ada gambar ilustrasi di depan. Apa yang saudara lihat dari ini sebenarnya? Ada gambar apa nih? Oke, ada gambar inai, ada pengantin, Bu. Nah, ini adalah benar tuh ya, bagi masyarakat Minangkabau mungkin sudah tidak asing nih, kecuali beberapa teman yang berasal dari luar daerah ya. Ini adalah tradisi malam Mbak Inai. Dari gambar ini sebenarnya saudara, kita bisa pahami nanti apa itu wujud kebudayaan. Nah, artinya kita masuk dulu ke slide berikutnya ya. Nah, jadi kalau kita bicara wujud kebudayaan itu memang ada 3 dia nanti. Ada wujud ideal, ada sistem sosial, dan ada kebudayaan fisik. Kalau kebudayaan fisik itu yang bisa tampak gitu ya. Bahkan dia paling konkret dibandingkan yang lain. Karena dia bisa diraba, ada bendanya, ada artefaknya. Kalau kita lihat dari malam Mbak Inai tadi, berarti yang sistem idealnya yang mana berarti itu? Wujud idealnya. Ide. Nah, oke. Ide, gagasan, nilai, dan norma. Kita kembali lagi sebelumnya nih. Nah, jadi di dalam tradisi malam Mbak Inai ini, apa idenya sebenarnya? Apa gagasannya? Kalau saudara tahu ya, sebenarnya tradisi malam Mbak Inai ini memang ada pengaruh dari kebudayaan lainnya. Salah satunya adalah kebudayaan Hindu. Nah, seperti memakai henna dan lain sebagainya. Tapi tujuannya tuh dipercaya juga ketika melakukan tradisi ini diharapkan nanti pengantin perempuan, ini kan sebelum pernikahan ya. Nah, ketika melakukan tradisi ini diharapkan nanti pengantin perempuan ketika dia sudah bersanding gitu ya. Nah, di pelaminan dengan mempelai pria, nah dia akan terhindar dari berbagai macam bahaya. Itu adalah idenya berarti itu. Artinya ide itu terletaknya di mana? Dia terletaknya adalah di sistem pengetahuan. Artinya dia terletak di dalam pikiran warga masyarakat itu sebenarnya. Makanya wujud ideal itu memang sifatnya abstrak. Nah, karena dia tidak tampak gitu ya. Nah, tapi dia bisa dilihat nanti wujudnya dalam perilaku. Nah, itu dia.
Berikutnya adalah sistem sosial. Kalau sistem sosial itu sudah bersifat konkret, saudara. Artinya dia tidak abstrak lagi, dia bisa diamati, dia bisa dilihat seperti itu ya, dan dapat diobservasi dan didokumentasi. Jadi pada penelitian-penelitian antropologi nanti, nah inilah yang akan bisa saudara observasi nanti. Kalau ide tadi apakah nggak bisa digali, Bu? Ya bisa, tapi mungkin caranya wawancara seperti itu. Nah, ketika kita bicara sistem sosial, nah ini yang saudara bisa observasi, saudara bisa foto gitu ya. Kalau kita kembalikan lagi ke contoh sebelumnya, dalam tradisi Malam Mbak Inai tadi, berarti yang mana yang sistem sosialnya itu? Yang mana nih? Kalau kita lihat dari sini adalah nah, bagus ya, adalah aktivitas serta tindakan berpola dari masyarakat. Berarti rangkaian prosesi tadi, mulai dari persiapan, mulai dari barang-barang yang akan disiapkan gitu ya, sampai nanti penutup. Nah, dalam tradisi Malam Mbak ini ada yang pernah lihat nih? Ada, atau jangan-jangan ada yang pernah melakukan juga nih. Nah, oke. Jadi memang dalam tradisi Malam Mbak Ina itu nanti saudara ada juga air yang dipercikan kepada calon pengantin gitu ya, dengan memakai daun pandan dan lain sebagainya. Nah, itu saudara bisa lihat itu tindakan yang berpola itu. Nah, itulah dia sistem sosial. Terakhir, di wujud kebudayaan itu ada namanya kebudayaan fisik. Kalau kita bandingkan antara tiga ini dia yang paling konkret. Karena dia bukan hanya sekedar bisa dilihat saja, bukan sekedar hanya bisa didokumentasi gitu, bahkan dia bisa diraba gitu. Nah, artinya memang kebudayaan fisik ini adalah benda-benda hasil karya manusia. Jadi sifatnya memang paling konkret karena dia benda yang dapat diraba, dilihat dan difoto. Kalau kita lihat lagi ke gambar sebelumnya dalam tradisi Malam Mbak Inai tadi ya, kira-kira mana yang kebudayaan fisik di situ nih? Mana benda-bendanya di situ? Oke, bagus. Ada inainya, ada suntiangnya gitu ya. Dia ada melatinya, makanannya, selendangnya gitu ya. Bahkan suntiang ini pun berbeda itu sebenarnya. Suntiang ketika dipakai ketika Malam Mbak Inai dan ketika dia resepsi nanti itu akan berbeda. Dan itu ada maknanya juga sebenarnya. Makna tadi itulah di sistem nilai tadi, yang wujud ideal tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu? Nah, jadi ketika bicara wujud kebudayaan nanti dia ada tiga ya. Wujud yang ideal, artinya itu ada di sistem pengetahuan. Lalu juga nanti adalah tindakan berpola, itu yang saudara bisa observasi nanti. Apa aktivitas masyarakat dan nanti adalah kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik inilah yang paling konkret, seperti benda-benda yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, unsur-unsur kebudayaan ini maksudnya adalah di setiap kebudayaan dia pasti punya 7 ini. Itulah istilahnya yang dikenal dengan istilah cultural universal. Universal itu apa tuh? Oke, mendunia, umum Bu, dimanapun pasti seperti itu. Nah, itu dia. Jadi mau kebudayaan apa yang saudara lihat nanti, mulai dari kebudayaan yang sangat sederhana misalnya. Masyarakat yang sangat sederhana, dia pedalaman loh Bu, apa iya punya 7 ini? Pasti punya. Nah, itu maksudnya. Kenapa dia disebut unsur-unsur kebudayaan ini adalah cultural universal. Jadi pada kebudayaan apapun pasti kita akan bisa temui nanti. Nah, itu dia. Kita akan lihat dulu yang pertama, saudara. Yang pertama ada sistem pengetahuan. Nah, sama ketika kita bicara di wujud kebudayaan tadi sebenarnya sudah disinggung juga yang wujud ideal. Sistem pengetahuan berarti itu yang ada di dalam pikiran masyarakat. Nah, kan nggak bisa dilihat, Bu, nggak bisa ini gitu ya. Tapi dia akan nampak nanti ketika masyarakat itu berperilaku. Termasuk juga nilai yang ada di situ. Apa aturan tadi yang ditanyakan Nisa tadi juga. Nah, itu masuk di sistem pengetahuan sebenarnya. Yang mengatur bagaimana masyarakat itu bertingkah laku gitu ya. Bagaimana masyarakat harus memperlakukan alamnya. Bagaimana masyarakat itu harus bertindak sesama masyarakat. Itu sebenarnya adalah unsur di dalam kebudayaan yang masuk di dalam sistem pengetahuan. Kita lanjut berikutnya, yang kedua ada bahasa. Ketika bicara bahasa, tentu nanti akan ada bahasa tulis dan bahasa lisan. Nah, setiap masyarakat juga akan punya ini nantinya, saudara.
Nah, itu dia. Berikutnya adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini maksudnya apa? Banyak tuh sebenarnya. Oh, mau komunitas masyarakat itu masuk juga ke situ. Mungkin saudara pernah mendengar juga ada sistem kekerabatan. Nah, kalau masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatannya apa? Matrilineal. Nah, itu masuk di sistem kemasyarakatan. Berikut juga kita lihat yang keempat, ada sistem mata pencaharian hidup. Artinya sistem mata pencaharian hidup ini apapun yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya nanti. Nah, jadi jangan anggap juga, Bu, masyarakat kecil itu apakah ada? Ya pasti ada, walaupun dia bukan profesi gitu ya. Kadang kan ada, ini kan profesi, bukan. Entah dia mencari ikan mungkin, atau hanya dia sekedar berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu sudah masuk di sistem mata pencaharian hidup. Apalagi kalau kita lihat pada zaman digital sekarang ya, tentu sudah semakin berkembang nih. Nah, teman-teman kita mungkin di prodi lain ya, banyak juga, nah, mau jadi konten kreator dan segala macam itu sudah masuk sebenarnya di sistem mata pencaharian hidup. Nah, berikutnya adalah sistem peralatan hidup. Kalau peralatan hidup ini maksudnya adalah apapun yang dilakukan manusia atau apapun nanti yang membantu manusia dalam melakukan kegiatannya. Bisa juga dikenal dengan sistem teknologi. Nah, mungkin ada juga yang bilang, Bu, apakah di masyarakat kecil tuh ada teknologi? Ingat, teknologi itu bukan melulu bicara hal yang modern, harus ada IT segala macam, bukan itu. Tapi apapun yang bisa membantu pekerjaan manusia itu sudah masuk di sistem peralatan hidup sebenarnya, saudara. Sesimpel misalnya masyarakat yang masih melakukan pertanian secara tradisional misalnya, dia hanya memakai ranting kayu misalnya, itu sudah masuk di sistem peralatan hidup. Dia hanya menggunakan ranting kayu untuk membantu dia nanti menanam bibit dan segala macam gitu ya. Atau sekedar pakaian yang mereka gunakan, wadah misalnya. Nah, itu masuk nanti di dalam sistem peralatan hidup. Nah, yang keenam ada sistem religi. Sistem religi ini artinya apa? Ya, kepercayaan masyarakat. Nah, artinya masyarakat itu pasti punya kepercayaan bahwa ada zat lain atau ada kekuatan lain di luar manusia yang mana itu adalah mengendalikan seluruh alam semesta ini. Entah itu mereka belum agama resmi atau masih kepercayaan tradisional atau ada kepercayaan mengenai kesusastraan suci misalnya ya, kitab suci, mantra, ilmu gaib. Nah, itu masuk sebenarnya di dalam sistem religi. Nah, yang ketujuh itu adalah kesenian. Nah, ketika kita bicara kesenian ini pasti sudah sangat luas sebenarnya, apalagi pada masyarakat sekarang gitu ya. Berhubung juga dengan teknologi yang sudah semakin maju gitu ya. Desain, bukan saja hanya bicara seni tari dan lain sebagainya macam, sekarang sudah semakin banyak berkembang nih. Nah, jadi ini dia saudara, 7 unsur-unsur dari kebudayaan. Sampai di sini bisa dipahami? Tabui merupakan festival tahunan masyarakat Pariaman. Oke, rekan-rekan semua, kita sudah masuk pada tahap terakhir, sesi terakhir pada materi hakikat kebudayaan. Nah, kita sudah diskusi tadi, sudah saling sharing juga. Nah, untuk tugasnya, ini yang akan saudara kerjakan di rumah nanti ya. Nah, minggu depan nanti kita akan bahas lagi bersama-sama nanti. Bisa saja diskusi kelompok juga. Silahkan nanti saudara amati kebudayaan yang ada di sekitar tempat saudara saja. Di sekitar saudara tinggal. Bebas, mau melihat apa nih, entah itu tradisi pernikahan, tradisi kematian, atau ketika kelahiran, 7 bulanan dan segala macam, kan banyak ya. Silahkan saudara lihat, amati, lalu cari nanti apa saja dari tradisi itu atau kebudayaan tadi, 7 unsur tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa paham ya, saya rasa cukup.
Untuk materi kali ini kita akan lanjutkan minggu depan. Jangan lupa nanti tugasnya. Nah, kita akan bahas juga untuk minggu depan. Saya cukupkan di sini. Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi mata kuliah pengantar antropologi beserta cuplikan video pembelajaran mata kuliah pengantar antropologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.